Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 62 Sungai Raya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 6, melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SD 62 Sungai Raya yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Dwi Rimada Mayanti. Baiklah, pada saat ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak, yang keempat sambutan dari Kepala Sekolah SD 62 Sungai Raya, yang kelima penyampaian materi diseminasi budaya positif, yang ketujuh penutup, dan yang terakhir adalah foto bersama. Baiklah, yang pertama kita buka acara ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Dewan Guru diminta untuk berdiri. Marilah kita bersatu.
Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadiran Allah SWT. Hari ini kita ketemu lagi ya Bapak Ibu sekalian. Salah satu rekan kita calon guru penggerak yang memang benar-benar butuh dukungan kita secara moral karena begitu banyak tugas yang harus beliau laksanakan sebagai penggerak dan sebagai seorang pendidik menjadi guru kelas 4 di SDN 62 Sumeraya. Nah, nanti kita akan sedikit mengetahui nih apa sih yang akan didiseminasikan tentang penerapan budaya positif, yang mana ini adalah salah satu tugas yang harus dikirimkan Bu Rima selaku CGP Angkatan 7. Nah, apa sih yang membuat latar belakang budaya positif yang dilakukan di ruang kelasnya? Itu pasti ada latar belakangnya, yang mana mungkin Bapak Ibu bisa sedikit sebagai contoh bahwa itu nantinya bisa kita terapkan di ruang kelas masing-masing. Karena ketika kita melakukan suatu pembiasaan di kelas atau di ruang kelas, kadangkala dulunya biasanya itu berdasarkan kebutuhan siswa atau berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau maunya guru. Kadang-kadang itu diterapkan berdasarkan apa? Ada nggak diagnosis awal? Bu Eko yang udah senior nih. Kebutuhan siswa. Ya, kebutuhan siswa. Kalau kebutuhan siswa berarti sudah sesuai dengan alurnya, jadinya. Tapi biasanya yang saya ketahui bahwa ini adalah kebutuhan gurunya. Guru ingin nih anak-anaknya jauh lebih bisa menguasai semua konten materi yang ada di kelas. Mungkin salah satunya guru kelas 1 ya. Tujuan dari guru Bu Arina ya kelas 1 ya. Bu Arina sama Bu Iin kelas 1. Nah, kata kunci tujuan dari pembelajaran kelas 1 itu pinginnya apa anak-anak? Bisa apa? Bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. 3 konsep itu. Apapun program di dalam kelas kita itu kan tidak hanya mengajar, tapi ada hal-hal terpenting yang harus jadi kebiasaan. Contoh salah satunya adalah kita kasih contoh pribadi kita sendiri. Salah satunya ketika kepala sekolah sudah ada penjelasan untuk ke ruang kelas, berarti kita sama-sama nih berada di ruang guru. Nah, ketika ada salah satu yang berbeda, tugas kita adalah untuk saling mengingatkan. Sama ya dengan dilakukan di ruang kelas. Ketika kita sudah membuat sesuatu yang disepakati, awalnya harus jadi kesepakatan bersama. Kalau anak-anak tidak sepakat untuk melaksanakan kebiasaan, contoh yang sederhana setiap pagi kita lakukan sebelum masuk ke sekolah, berarti iya, berbaris di orang yang sudah tua. Itu penanaman konsepnya. Tapi ketika aturan itu tidak diikuti, berarti awalnya dulu dimulai dulu. Lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu yang akan menjadi budaya positif. Jadi budaya positif. Jadi budaya positif itu sudah semua pihak, semua warga menjalaninya. Nah, nanti semua guru yang ada di SD 6, saya termasuk terbantukan dengan adanya tugas di CGP, karena ini tidak secara langsung saya bisa mensosialisasikan kedepannya mau dibawa kemana ya anak-anak kita di ruang kelas nanti, bagaimana ya langkah-langkahnya. Segala sesuatu berarti kita harus buat dulu kesepakatan bareng-bareng. Yang pertama harus apa dulu? Kalau mau melakukan sesuatu pun di ruang kelas, berarti yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum melakukan program, sebelum melakukan menyelesaikan hambatan tantangan, berarti harus boleh? Oke. Setiap kita mau bikin program nih, guru kelas 1 dengan siswa kelas 1-nya, kesepakatan kelas. Sebelum ada kesepakatan kelas, berarti harus apa dulu? Oke, buat rancangan. Sebelum buat rancangan berarti harus apa dulu? Konsultasi dulu dengan atasan. Itu yang terutama. Jadi tindakan program yang dilakukan ada penanggung jawabnya. Ketika ada permasalahan di lapangan, berarti kepala sekolah tahu nih. Dan ketika ada permasalahan
wali murid yang memang mungkin dalam pelaksanaannya ada hambatan, kepala sekolah bisa backing nih, karena dia udah tahu alurnya. Oh, guru saya sudah buat ini tujuannya apa. Jadi aturan yang memang sudah selayaknya, apapun yang ingin, kebijakan apapun yang ingin kita lakukan demi kemajuan peserta didik kita, maka didiskusikan dulu dengan atasan, terutama kepala sekolah. Karena apa? Bukan berarti kepala sekolah ingin dihargai, tidak, tapi mengantisipasi ketika nanti ada permasalahan di lapangan. Kepala sekolah tahu nih, bisa bantu nih, backingin gitu loh. Rekan-rekan gurunya memberi penjelasan lebih detail kepada orang tua. Semua pihak ingin ini berjalan baik-baik saja, tapi semua manusia karakternya beda-beda. Nah, kalau semua pihak warga sekolah tahu nih, contoh hal yang sederhana tadi, kenapa sih harus ada berdiri di depan? Kita ngajarin pembiasaan, kenapa? Agar kita lebih memberi semangat anak untuk mulai masuk di SD 6. Niatnya kepala sekolah dengan guru lebih perhatian ke anak-anak. Tapi mungkin tanggapan dari orang tua, waduh ini disiplin nih banget, bikin susah nih, kita bangunnya lebih awal. Padahal tujuan kita tidak seperti itu. Nah, nanti kedepannya hal yang mungkin baru akan kita mulai, akan kita sosialisasikan kepada orang tua, yang mana waktu berikutnya kita cari waktu semua orang tua kelas 1 sampai kelas 6 hadir untuk sosialisasi program-program yang akan kita buat. Itu saja sih apa yang ingin saya sampaikan. Mungkin teman-teman nanti bisa sharing banyak hal, bagaimana alur kita membuat suatu program yang pada akhirnya itu menjadi budaya positif yang pada akhirnya semuanya untuk membuat anak-anak jauh lebih mandiri, anak-anak jauh lebih kedepannya bisa punya karakter yang membanggakan kedua orang tuanya. Jadi pada saat terakhir endingnya punya prestasi, kemudian punya akhlak yang luar biasa selesai dari tamat SDN 62 Sungai Raya. Saya akhiri kata sambutan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah SDN 62 Sungai Raya. Untuk Ibu Suryani kami ucapkan terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nirima Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, selamat siang Bapak Ibu guru. Mohon maaf, di sini saya bukan berarti menggurui, tapi saya hanya sharing, menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Apa yang saya pelajari di saya itu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SDN 62 Sungai Raya. Saya Dwi Rima Damayanti, calon guru penggerak angkatan 7, yang fasilitatornya adalah Bu Siti Anissa, pengajar prakteknya adalah Bu Reni Dwi Wahyuni yang kemarin ada hadir ya. Yang untuk sekarang tidak diwajibkan hadir. Yang pertama akan saya sampaikan adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD, guru ibarat petani. Dalam pendidikan, sekolah diibaratkan sebuah lahan, sementara murid ibarat benih dan guru adalah petaninya. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah sebuah sekolah itu diibaratkan sebagai lahan pertanian, Bapak Ibu ya. Lahan sebuah sawah, sepetak sawah.
yang sementara murid-muridnya itu adalah benih yang kita sendiri tidak tahu. Petani itu tidak tahu benih itu berasalnya dari mana. Ada baik benihnya, ada kurang baik yang disebut bibit unggul ya. Biasanya petani-petani itu bibit unggul. Nah, kita tidak tahu itu bibit-bibitnya karena sudah bercampur. Begitu juga di sekolah pada saat kita mengalami pada saat penerimaan murid baru, kita kan tidak tahu dari segi orang tuanya, dari pendidikan dasar orang tuanya, dari lingkungan anak-anaknya ya. Jadi orang tuanya mendidik waktu di sekolah, di rumah itu kita tidak tahu apakah dia berasal dari keluarga yang penuh perhatian, kemudian penuh kasih sayang, ataupun bisa dari orang tua yang broken. Nah, kita kan banyak ya, mungkin di kelas kita sering kita sharing. Anak ini pantes orang tuanya dulu tuh gini. Atau ada yang anaknya lemah lembut, atau anaknya yang suka sedikit manis, ya. Eko yang ada kan orang anak yang hiperaktif. Nah, Bu Eko ada 2 tahun ini, 2 istimewa, anak istimewa. Nah, pada saat penerimaan murid baru dulu, kita kan tidak tahu ya Bu ya, apakah anak ini bagaimana latar belakangnya, bagaimana kebiasaannya gitu ya. Nah, itulah yang dimaksudkan benih. Kemudian guru itu diibaratkan petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya benih itu. Jadi merawat benih itu supaya tumbuh. Kalau ada dalam sawahnya itu ada rumput liar, mungkin dicabut kan, dibuang. Kemudian mungkin dari sekian banyak bibit ada yang satu tumbuhan yang mencong ya. Nah, dan akhirnya petani meluluskan. Nah, setiap hari petaninya dengan telaten berkeliling melihat tanamannya. Gitu juga kita ya Bu ya, guru. Nah, guru kelas 1 yang akhirnya megang tangan anak yang nuntun A, B, kemudian di awang-awang. Nah, peserta didiknya. Pendidikan adalah menuntun. Pendidikan harus dapat menuntun segala kekuatan yang ada pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah menghamba pada murid. Artinya, pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan karakter, dengan bakat, minat, serta kemampuan yang dimiliki murid. Pendidikan menghamba pada murid. Sistem pendidikan yang menghamba pada murid merupakan salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar. Bebaskan anak dari segala ikatan dengan suci, mendekati anak bukan meminta sesuatu hak, melainkan berhamba pada sang anak. Maksudnya seorang pendidik hendaknya mendidik dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Jadi maksudnya ini murni dengan bakat dan minat serta kemampuan yang dimiliki murid ya. Jadi setiap anak kita kan istimewa. Jadi dia mempunyai bukan hanya di bidang keistimewaannya, bukan hanya di bidang akademik, tapi ada anak yang berbakat dalam bidang kesenian. Mungkin dia mempunyai bibit, balik lagi ke bibitnya, mungkin bibitnya dia mempunyai seni ya, cara seni,
olahraga, kemudian hal-hal yang positif yang lain ya. Selama itu keterampilan ya, selama itu hal yang positif, sebaiknya kita sebagai guru atau orang tua lebih memfasilitasi ya, karena setiap murid ini mempunyai kemampuan, minat dan bakatnya masing-masing. Nah, ini sepintas yang ada di kelas saya. Setiap anak saya bebaskan setelah saya di kelas itu, setelah saya jelaskan, kemudian ada kegiatan, mereka berkelompok untuk pas ini pelajaran KTK ya. Nah, di sini ada satu murid yang memang istimewa, ada beberapa murid yang istimewa, belum pandai membaca. Jadi kita sendirikan. Nah, yang lain bebas untuk berkreasi, karena standar untuk anak sekolah memang kita pandai membaca ya Bapak Ibu ya. Karena kemarin ini mungkin kan COVID ya, kelas 4 ini kecolongan COVID-nya. Bukan kecolongan, karena memang situasinya jadi baik-baik saja. Jadi ya anak-anak ini memang nggak bisa dikontrol juga kan, karena di rumah ya, Ada satu rumah sedih itu Kemudian kita lanjut di nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu pertama mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, inovatif. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sebagai seorang guru harus mempunyai nilai dan peran dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, yaitu mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Memang program penggerak ini memang kita berfokuskan pada murid. Jadi ada kata-kata menghamba pada murid, ya, bukan berarti murid itu kita hamba-hambain, bukan, tapi kita lebih berpihak pada murid. Peran guru penggerak yang 5 ini yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan inovatif. Ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru penggerak. Ini seiring didukung dengan satu dengan yang lainnya, dan tentunya diharapkan menjadi pedoman berperilaku untuk seorang guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri, yang berarti guru tersebut mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk berbuat perubahan, baik untuk lingkungan sekitarnya maupun pada dirinya sendiri. Perilaku yang dilakukan guru adalah mau melakukan reflektif dan inovasi. Perilaku yang dilakukan guru adalah mau melakukan refleksi dan introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jadi seiring kita saat melakukan introspeksi diri, ya, introspeksi diri, apa yang telah kita ajarkan, apa yang telah kita sampaikan, kita
merefleksi diri dan introspeksi. Apakah yang kita sampaikan itu sudah sesuai, sudah mengarah pada kepentingan murid. Kemudian reflektif, selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Guru tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga adalah kolaboratif. Perilaku guru penggerak berkaitan nilai kolaboratif adalah guru harus membangun hubungan kerja yang positif dan harmonis dengan orang tua, peserta didik, kemudian dengan komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk memajukan sekolah. Selanjutnya adalah inovatif. Perilaku guru penggerak terkait inovatif adalah guru penggerak harus mampu melakukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode atau media dan suasana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik supaya menyenangkan. Ya, karena tadi ada break sebentar azan. Selanjutnya adalah inovatif. Perilaku penggerak, guru penggerak berkaitan dengan inovatif adalah guru penggerak harus mampu menemukan ide-ide supaya dalam pembelajaran lebih lama ya, lebih asik, lebih menarik, lebih menyenangkan. Kemudian selanjutnya peran guru penggerak yang menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini adalah peran guru penggerak. Sebelum masuk ke peran guru penggerak, gimana kalau biar semangat kita ngadakan apa Bu Paulina? Iya, kita biar seger ya. Bapak Ibu silahkan untuk berdiri. Kita nyanyi aja. Topi Saya Bundar. Hafal nggak? Bu Mel pasti hafal. Ya Bu Mel ya. Kalau nyanyi mah Bu Mel kalah. Oke. Sama-sama aja. Nanti gerakannya susah kita pakai gerak. Oke, Bu Mel. Oke. Ini ada Bu Mel. Nah, gitu. Sini. Oke, sip. Masuk video Bu Mel, biar berlaporan. Masuk TV. Kan biar guru YouTube. Kita nyanyikan hafal semua dengan lagu Topi Saya Bundar, ya. Topi Saya Bundar. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sekarang, nah ya. Jadi hanya Oke, gerak nyanyi. Sayanya hilang. saya disebut Oke. Oke, 1, 2, 3. Topi bundar, bundar topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Mantap namanya ya. Mantap. Aduh. Ternyata nggak ada yang kepleset ke saya ya. Ada yang kepleset ternyata. Nah, Kalau aku panas-panas ya, ternyata masih konsen. konsen. Ternyata lebih konsen, masih konsen. Selanjutnya yaitu saya lanjutkan ya. Peran guru guru
penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi. Kemudian yang selanjutnya mewujudkan menggerakkan kepemimpinan komunitas murid praktisi. Nah, ini Nyata. ini seorang guru yang guru membacakan puisi di kelas. Nah, ini saya dengan Bu Paulina mengadakan kolaborasi, kita merancang pendidikan. Nah, ini adalah suasana di kelas mereka, hasilnya. Kemudian ini mereka saling sharing. Nah, ini adalah ya, kesepakatan kelas. Nah, ini ibu gurunya. Dia membimbing satu-satu guru, nah menyenangkan jadinya. Anak-anak kayak ibu gurunya sedang selfie. Nah, ini budaya positif, mereka salam. Kemudian ini waktu saat mengikuti ya kegiatan-kegiatan masak juga ya. Nah, seperti itu. Slide-nya terlalu cepat. Jadi peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Berarti seorang guru menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses kegiatan belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah. Jadi guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berkompetensi. Selanjutnya adalah menjadi coach bagi guru lain. Melatih. Bahasa kerennya sekarang coach, seperti ngikut di olahraga ya, coach. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi coach bagi pengalamannya sendiri serta guru lain untuk menjadikan poin peningkatan pembelajaran. Yang saya lakukan juga pernah saya lakukan dengan Ibu Paulina. Kita sering sharing, kemudian apa kegiatan-kegiatan yang baik untuk di kelas tinggi ya Bu Paulina ya. Kemudian dengan Bu Eko juga ada kemarin kita sharing juga tentang pembelajaran anak, karena di Bu Eko ini ada dua anak yang istimewa. Selanjutnya adalah mendorong untuk mendapatkan hasil optimal. Guru penggerak harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya adalah menggerakkan kepemimpinan komunitas murid praktisi. Guru harus memberikan dorongan dalam meningkatkan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah. Serta guru penggerak berarti membantu para peserta didik ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi untuk dapat merumuskan visi guru penggerak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry yang menurut tulisin kiri apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Ini berarti bahwa sebagai guru, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kekuatan atau hal baik yang ada pada diri dan sekolah, serta
mencari cara serta strategi yang tepat bagaimana kekuatan atau hal baik tersebut dapat ditumbuhkan, dirawat dan dipertahankan sehingga dapat mewujudkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Metode inquiry assertive ini dapat dilakukan dengan tahap, yaitu dengan tahap bagja, ya. Bagja yaitu B-nya itu membuat pertanyaan, kemudian mengambil A-nya, mengambil pelajaran, kemudian D-nya gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Nah, itu adalah tahap dari bagja. Inquiry appreciative model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif, pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Sedangkan bagja merupakan model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari tahap bagja, ya. Jadi ada yang bagjanya itu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Baik bagja dan inquiry appreciative ini sama-sama mempunyai peran penting, yaitu menciptakan sebuah model manajemen perubahan yang menentukan arah sekolah yang memberikan kemerdekaan belajar bagi peserta didiknya. Di sini ada budaya positif dari tahapan bagja yang akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan positif di lingkungan sekolah yang biasa disebut dengan budaya positif. Kita juga sudah, saya yakin kita masing-masing guru juga sudah melakukan budaya-budaya positif ini. Cuma karena adanya sekarang tentang guru penggerak ini, makanya adanya kata-kata seperti inilah, ya. Sebetulnya sudah kita lakukan, ya. Semua yang saya ungkapkan tadi itu saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukannya, karena kita seorang guru sudah pasti bertujuan untuk memajukan siswa kita. Yaitu membudayakan makan bekal bersama, makan bersama. Dan saya sudah mengimbaskan kemarin dengan Bu Iin, ya, dicontohkan dengan Bu Iin juga untuk makan bersama. Di sini banyak hal yang budaya positifnya ini dapat kita ambil. Yang pertama, anak makan lebih sehat karena bawa dari rumah juga, lebih hemat juga mereka. Kemudian mereka ada rasa kebersamaan. Kemudian mereka juga di situ ada pembelajaran tentang berdoa bersama. Sebelum makan berdoa bersama. Nah, mereka berdoa itu bukan berarti yang Islam semuanya ikut, enggak. Mereka di situ mempelajari tentang toleransi juga. Nah, jadi banyak muatan-muatan dari budaya positif makan bersama. Yang ini adalah yang laki-laki juga. Nih, mereka juga sama-sama. Kemudian kebersamaannya mereka biasanya yang tidak ada bekal, kalau seumpama memang itu makanan boleh dimakan, mereka berbagi. Nah, jadi anak itu membiasakan diri untuk peduli sama temannya, berbagi. Kemudian ada peduli sama temannya, budaya positif, yaitu
mereka mengajari siswanya, mengajari temannya yang belum paham setelah pelajaran yang tugas yang dia lakukan setelah selesai. Bukan berarti dia mencontek ya, tidak, tapi dia lebih mengajari temannya. Nah, yang ini bisa disebut dengan teman teman sejawat, ya. Kemudian budaya positif, hormat kepada guru, salim, ya, sama sesama teman, ngantri. Seharusnya ini karena kita baru ini adalah suasana di sekolah, di kelas. Siswa saya tampil berani tampil ya. Nah, tidak hanya memanggil nama kucingnya sambil bergegas turun dari tempat tidur dan melepaskan pelukan boneka kesayangannya. ini saat siswa ini tampil di depan umum ya, bukan hanya di dalam kelas, tetapi mereka lebih berani lagi di luar kelas, di depan teman-temannya satu sekolah. Nah, ini yang sangat saya banggakan. Mereka berani. Ini sama sekali tidak pernah saya suruh. Sengaja saya ingin lihat apakah mereka ini berani apa tidak. Mereka saya tawarkan, ini ibu ada cerita gitu. Apakah anak-anak mau? Ternyata mereka tunjuk tangan dengan sendirinya. Nah, kemudian yang tidak ada naskahnya, mereka ingin ingin tampil juga, makanya mereka untuk menyanyi. Itu adalah budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Dan yang tidak saya dokumentasikan yaitu budaya positifnya mereka menjaga kebersihan, memungut sampah, kemudian setiap pulang sekolah satu anak itu memegang sampah untuk dibuang ke sampah itu. Disiplin positif yang datang tepat waktu, kemudian berpakaiannya juga ya sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada teori kontrol, kemudian teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah merupakan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, yang sudah pasti mandiri, bernalar kritis, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila adalah pelajar yang berakhlak mulia dalam hubungannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupannya. Kemudian dia mandiri. Kita tahu sendiri ya, kalau mandiri ya memang yaitu belajar yang bertanggung jawab dengan kebutuhannya sendiri. Apa yang dia butuhkan ya, kalau anak SD kan memang sudah dipelajari untuk belajar mandiri. Seperti video yang kita kemarin, kegiatan kita kemarin ya, udah mulai seorang anak ingin belajar mandiri. Kemudian bernalar kritis, yaitu pelajar Pancasila akan mampu secara objektif
memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun kekuatan antara berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan bersama-sama. Kemudian kreatif. Banyak anak kita ya yang mungkin di kelas-kelas tinggi dia menyampaikan ide-idenya, jadi pingin kreatif ini. Nah, di kelas saya juga menyampaikan ke anak untuk misalnya, Bu, saya pingin ini, silahkan, tapi mereka harus bertanggung jawab, harus selesai, caranya gimana dia disampaikan. Kemudian dia juga mengajak temannya, ya, sering itu ide-ide mereka. Positif, disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Kemudian di kontrol, posisi kontrol yaitu pemberi hukuman, membuat rasa bersalah, teman memantau, dan manajer. Ini dari gurunya ya, posisi kita. Kalau posisi kita sebagai kontrol yaitu apakah kita memilih sebagai pemberi hukuman, ya, mungkin yang sering kita ada anak itu berkelahi atau terlambat. Nah, posisi kita itu sebagai apa? Sebagai pemberi hukuman, atau pembuat rasa bersalah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau dan manajer. Yang pernah saya coba lakukan, saya coba lakukan ke murid saya sebagai pemantau dan manajer. Jadi anak itu memang tahu rasa bersalahnya, kemudian dia bersepakat untuk memperbaikinya, ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk hukuman aja. Ya, tidak hanya dalam bentuk hukuman aja. Kemudian pada kesepakatan kelas. Nah, ini terbalik sih videonya. Bisa diputar, Bu. Bu, bisa diputar, Bu. Itu bisa diputar. Ya. Ntar, sampingnya Samping, itu. Ya. Nggak bisa dicoba. Nggak bisa. Modelnya kemarin. Jadi kesepakatan kelas saya yang telah dibuat sama anak-anak ini yang udah jadinya. Jadi makanya biasa kalau saya istirahat, anak-anak ada yang, Bu, ada yang melanggar kesepakatan, atau dia datang sendiri, Bu, maaf Bu, tadi saya ngomong jelek, karena ada kesepakatan tidak boleh bicara jelek, ya. Kemudian ada lagi memang lucu, ada yang tidak boleh kentut. Memang kejadiannya memang ada di kelas saya, memang ada yang tukang kentut. Jadi mereka tidak mau, jadi minta kesepakatan kelas kalau kentut keluar katanya. Oh iya, Gara-gara kentut bikin masalah. Padahal penyakit ya. Iya kan? Iya. Jadi sekarang berarti kalau ada kesepakatan yang kentut harus keluar kelas dulu. Bukan keluar sekolah. Sebelum keluar maksudnya. Sebelum mungkin rasa mules gitu ya kan, dia keluar gitu. Ini kesepakatan kelas yang udah dibuat di kelas kami. Kemudian yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan dan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu yang tadi anak yang melakukan kesalahan, ya, posisi kita sebagai manajer, bahwa menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus dimulai dari diri sendiri.
kemudian membuat perencanaan hingga melaksanakan budaya positif yang melibatkan semua warga sekolah, maupun adapun perubahan lain yang saya rasakan adalah bahwa ternyata fungsi kontrol yang selama ini tanpa disadari lebih sering menjadi pembuat rasa bersalah dan menghukum kurang tepat dilakukan, sehingga saya harus memperbaiki dengan penerapan segitiga restitusi yang akhirnya saya beralih pada tadi pemantau dan manajer, tidak sebagai pemberi hukuman atau pembuat rasa bersalah pada murid. Pengertian restitusi sendiri adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan sebagai penebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi sehingga dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kita kembali lagi yang sering kita lakukan bukan hanya sebagai pemberi hukuman atau merasa bersalah. Demikian dari saya, materi dari saya. Sekedar sharing ya Bapak Ibu ya, apa yang saya berikan mungkin yang lebih mantap lagi Ibu CGP kita, Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu GP, kalau saya CGP, sedangkan Ibu Suryani, Ibu Kepala Sekolah kita adalah Ibu GP 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Rima Damayanti, di mana tadi telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Semoga apa yang telah Ibu Rima sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk sekolah kita. Kemudian kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu foto bersama ya Bu Rima ya. Untuk guru-guru dimohon ke depan ya. Dah, depan situ Bu. Pakai tulisan itu. Logo mana logo? Logo mana logo?